Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferandi Wibowo. Saya dari kelas 3 WA1. Di video kali ini saya akan mempraktekkan coding dasar dari Python. Sebelumnya saya sudah mencoba praktek menggunakan text editor Visual Studio Code. Saya mempraktekkan terlebih dahulu karena supaya tidak kelamaan kita dalam merekodnya dan juga tidak terlalu besar kita dalam menguploadnya ke YouTube. Mari kita langsung saja buka filenya. Saya sudah buka di ini Visual Studio Code. File tugas Python ini. Open folder, kita harus folder sih nggak open file. Nah ini ya, kita sudah membuat 1, 2, 3, 4 sampai 13 latihan Python. Untuk latihan yang pertama, ini latihan 1, 2 sampai 13 ini kita sesuaikan pada materi yang di share dosen saya. Ini cocokkan dari sini aja. Untuk latihan yang pertama kita diminta untuk mencetak variabel string, mencetak string, mencetak integer, mencetak variabel, mencetak operasi bilangan. Langsung saja. Latihan 1 ini kita diminta untuk kita bersihkan dulu biar rapi. Langsung kita jalankan. Nah, saya sedang belajar Python. Kita mencetak string, mencetak integer, mencetak variabel, dan mencetak operasi bilangan. Dan ini untuk perintahnya mudah ya. Jadi ya kita print, lalu kita dalam kurung, selalu dalam kurung tersebut dikasih koma 2 koma atas 2 ini. Udah gitu aja. Untuk latihan yang kedua kita coba jalankan. Latihan kedua itu kita diminta untuk mencetak variabel string dengan menggunakan koma. Jadi kita nanti bisa meletakkan variabel tersebut di akhir maupun di tengah dan di awal. Kita coba print aja. Kita coba jalankan programnya. Nah ini ketika kita mencetak variabelnya di akhir, kita mencetak variabelnya di akhir ini. Print mahasiswa terkeren sama dengan variabel di bawah. Jadi kita mencetak string dulu baru variabel. Ya, untuk memisahkan string dengan variabel kita kasih tanda koma di sini ya. Yang kedua dicetak di tengah. Jadi kita mencetak variabel, kita mencetak string dulu baru variabel dan string lagi. Aturannya untuk memisahkan string dengan variabel itu kita kasih koma di sini di variabelnya. Ini sama cetak di awal. Saya print nama ini Ferandi Wibowo, suka makan nasi goreng. Nah, untuk selanjutnya mencetak banyak baris. Dalam Python aturan untuk mencetak banyak baris itu kita beri dengan ini /n ini. Ini backend ya, kalau nggak salah backspace. Backspace itu untuk mencetak baris pertama, yang baris selanjutnya. Kalau di HTML itu kita menggunakan BR break. Untuk latihan yang ketiga kita langsung buka saja latihan 3. Mencetak variabel string dengan format string. Jadi kita mencetak variabel string mengisinya dengan string juga. Ini latihan 3. Kita jalankan saja. Untuk sekali kita bersihkan dulu.
Nah, kita membuat variabel string, lalu kita mencetak variabel string tersebut menggunakan string juga. Ini dari 2 kali 12 plus 2 kali 3 adalah 31. 31 itu didapatkan dari 12,3, ini dikali 2, dan lebarnya 3,4 dikali 2. Apabila tidak kita menggunakan ini nanti tidak bisa terdetek, lalu tidak menemukan hasil. Selanjutnya latihan 4. Latihan 4 itu input function raw input dan input. Untuk tip Python versi 3 ke atas itu raw input itu sudah nggak digunakan, karena di Python 3 ke bawah itu raw input itu digunakan untuk yang string atau yang integer gitu. Kalau inputnya sebaliknya saya lupa juga. Kalau di Python 3 ke atas itu cukup menggunakan input saja. Ini saya sudah membuat inputan nama, terus kita mencetak inputan tersebut. Kita jalankan saja. Jadi kita menginputkan nama Ferry Andi Wibowo, umurnya 20 misalnya. Nah, keluar tampilan nama kamu adalah Ferry Andi Wibowo dan kamu berumur 20 tahun. Untuk tugas yang kelima, kita diberikan contoh inputan yang kedua. Input yang kedua ini kita diminta untuk menginputkan data di bawah ini. Mari kita coba saja. Sama dengan kita copy paste aja biar cepat. Misalnya A true, A sama dengan true. Selanjutnya ini hasilnya sama ya. Sama. Di benak Mas. Untuk yang ketiga, belum saya jalankan sih programnya. Ya sama, kita bersihkan dulu. Untuk yang terakhir, lupa belum dijalankan. Hasilnya sama ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ini perbandingan atau comparison operator. Ini yang dihasilkan adalah true atau false. Kita diminta untuk mengambilkan hasil ini. Compare 1. Kita langsung jalankan saja. Hasil perbandingan A sama dengan B adalah false karena A itu bernilai 10, B bernilai 1, jadi perbandingannya false. Untuk soal compare-nya kita langsung buka saja yang ini. Ini ya. Apakah bilangan A, misalnya kita menemukan bilangan A itu 1, bilangan B itu 2. Apakah bilangan A sama dengan 4 itu berarti false ya. Kita coba saja. Soal compare ini kita jalankan. Kita bersihkan dulu biar bersih. Masukkan bilangan A, misalnya kita masukkan bilangan A itu 2, B itu 4. Jadi hasil perbandingan bilangan 2 sama dengan bilangan 4 adalah false karena tidak sama. Yang kedua, hasil perbandingan bilangan 2 sama dengan tidak sama dengan bilangan 4 adalah true karena benar. Yang ketiga, hasil perbandingan bilangan 2 lebih kecil dari bilangan 4 adalah true. Yang keempat, hasil perbandingan bilangan 2 lebih besar dari bilangan 4 itu adalah false karena 2 itu lebih kecil dari 4. Yang kelima, hasil perbandingan bilangan 2
lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan bilangan 4 adalah true. Yang terakhir, hasil perbandingan bilangan 2 lebih besar sama dengan bilangan 4 itu adalah false, karena itu lebih besar. Karena bilangan 2 itu lebih kecil. Oke, untuk selanjutnya soal 1, yaitu assessment 1 itu tentang, kita coba selesaikan saja. Kita hapus dulu. Kita samakan saja di soal ya, biar sama itu hasilnya. Setelah kita memberikan inputan itu A itu 10, B itu 3. Nah, itu kita dibulatkan yang paling ke kiri. Jadi misalnya dari angka 1 sampai 10 itu yang paling kiri kan deretan 1, 2 sampai 3 itu. Nah, kita berikan nilai 3. Untuk yang selanjutnya, nah ini materi biner weight bit measure operator. Operator N itu menggunakan simbol seperti lambang dan itu. Untuk operator OR-nya kita menggunakan garis lurus. Yang terakhir operator binary sort itu kita menggunakan seperti tanda kutip ya ini. Kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama itu n.py, kita coba jalankan. Oh, bukan ini ding, ini yang tadi aja. n.py ini 255 dan 992 adalah 192. Kenapa 192? Karena dalam operator biner N itu memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu mempunyai angka biner 1 di setiap bitnya. Jika keduanya bernilai 1, maka bit hasil operasi akan bernilai 1. Jadi jika salah satunya bernilai 1 itu, jika dua-duanya bernilai 1 itu Anda juga bernilai 1. Untuk selanjutnya operator OR, kita langsung coba saja. Run. 255 garis lurus 192 adalah 255. Kenapa dapat hasil 255? Karena operator biner OR itu memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu mempunyai angka biner 1 di setiap bitnya. Jika salah satunya bernilai 1, maka hasil operasinya bernilai 1. Perbedaannya dengan N tadi, kalau N kan harus bernilai 1 semua dulu baru akan bernilai 1. Jika OR itu cukup salah satunya saja. Untuk yang terakhir itu operator biner sort. Ini sort. Kita langsung coba saja sort. Bernilai 63 karena tidak keduanya ya. Karena dibilang operator biner sort itu memeriksa apakah operan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu mempunyai angka biner 1 di setiap bitnya. Jika tidak, itu maka akan kembalikan ke nilai 0. Selanjutnya tentang negatif. Simbol negatif dalam Python itu mungkin kita lambangkan seperti ini. Nah, ini seperti cacing gelombang ini negatif dalam. Yang terakhir tentang geser kiri. Coba jalankan saja. Nah, geser kiri mungkin ini ya, kalau kita diminta untuk geser ke kiri itu nilainya itu 10, 20. Saya kurang tahu sih itu apa, tapi hasilnya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video praktikum kali ini. Apabila ada ada kesalahan dalam penyebutan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.